Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di edisi kali ini kita akan menjawab pertanyaan dari teman kita, masih edisi panen dan penetasan anakan entok. Nah, pertanyaannya adalah, Mbak, anakan entok saya banyak yang mati di dalam cangkang, itu penyebabnya apa? Jadi pertanyaannya seperti ini. Jadi nanti kita akan informasikan sesuai pengalaman catur unggas ya. Dan di sini masih edisi untuk penetasan ya, jadi saya buatkan video sekalian ya, kita buatkan video sekalian, dan informasi ini saya berikan sesuai dengan pengalaman catur unggas, mungkin bisa bermanfaat untuk teman-teman semua dan bisa membantu ya. Oke, sebelum kita bahas, untuk teman-teman yang mungkin belum subscribe channel catur unggas, bisa subscribe dulu, like dan juga tombol lonceng agar teman-teman tidak ketinggalan info terbaru dari catur unggas channel. Di sini ada beberapa indukan yang masih ngeram, bahkan ada yang satu tempat tuh 2 ekor, ini masih turun yang satunya. Ini untuk pengeramannya ditempati 2 indukan, saya hafal banget ya teman-teman. Dan ini proses netas teman-teman ya, jadi sebelumnya saya udah rilis untuk videonya, dan saya buatkan sekalian untuk pertanyaan teman kita ini ya. Pertanyaannya, jadi banyak sekali anakan yang mati di dalam cangkang ya, mati di dalam cangkang ya, itu entah proses untuk penetasannya itu kurang lancar atau memang udah mati di dalamnya gitu. Jadi belum netas dia udah mati di dalam, itu penyebabnya apa? Jadi gini ya teman-teman, untuk indukan ini memang tidak seperti kita sistemnya tidak seperti kita untuk usaha ternak entok itu skala pembesaran. Jadi untuk indukan ini sangat dibutuhkan protein yang cukup tinggi. Selain protein ada kalsium, terus nutrisi pakan yang bisa mengenyangkan, bisa membuat tenaga untuk entoknya, bisa membentuk pola produksinya cukup bagus untuk produksi telur ataupun anakan seperti itu. Nah, untuk pakannya sendiri kalau teman-teman kurang paham ya, sebenarnya untuk entok ini ketika siklusnya dia udah waktunya untuk nelur, itu pasti nelur, dan kalau netas ya pasti netas gitu. Cuman untuk kualitas anakannya itu akan berbeda. Nah, itu ditentukan oleh apanya? Ditentukan oleh nutrisi pakan yang diberikan, dimana untuk hewan atau unggas air seperti entok atau bebek ini sangat memerlukan protein yang cukup gitu, paling enggak yang cukup ya saya katakan. Kalau untuk pemberiannya asal-asalan seperti ayam yang diumbar, itu mungkin teman-teman salah persepsi. Ketika ayam itu diumbar, dia akan memakan hewan-hewan kecil yang mungkin itu udah mengandung protein. Tapi kalau entok ketika udah di kandang seperti di catur unggas ini, kita yang harus menyediakannya. Nah, yang saya sarankan yaitu perbarui dulu untuk pakannya ya. Jadi kalau telur ini sebenarnya yang berpengaruh dari pakannya. Terus ada juga dari pola pengeraman ya. Jadi hati-hati untuk teman-teman. Jadi kemarin saya udah katakan ketika catur unggas itu memindahkan telur yang ada di sini nih teman-teman, ini kan telur di kandang nomor 1. Nah, telur di kandang nomor 1 itu saya pantau terus untuk tempat pengeraman ini, apakah indukan itu kontinu setiap saat, setiap jam, setiap waktu, apakah dia ngeram ketika semisal kita habis memberi pakan, apakah dia akan kembali lagi ke sarangnya. Nah, untuk permasalahan di kandang nomor 1, untuk indukannya itu nggak mau ngeram lagi. Awal-awalnya mau, tapi cuma sebentar teman-teman. Nah, saya cek ketika indukan makan, itu ternyata ada telur baru. Nah, telur baru itu yang menjadi pertanyaan, padahal untuk indukan yang turun atau yang lagi nggak ngeram itu cuma 1 itu. Nah,
alhasil setelah saya cek teman-teman, dan ceknya itu manual, ternyata itu dia proses nelur lagi, padahal untuk telurnya ini udah retak. Nah, ketika teman-teman tidak jeli, untuk indukan ini nggak akan mau ngeram lagi ketika dia udah proses nelur lagi, dan bersama indukan jantan, otomatis untuk anakan di dalam ini kalau tidak continue untuk dirami, karena dia udah proses retak nih teman-teman, udah proses retak. Jadi kemarin ya, jadi 1 hari lagi udah netas. Nah itu kalau dibiarkan terus kan teman-teman nggak tahu, untuk indukannya tuh ternyata nggak ngeram. Nah ketika nggak ngeram, suhunya itu nggak stabil, itu akan membuat anakan atau embrio di dalam cangkang itu mati. Nah itu juga permasalahan ya. Jadi teman-teman amati aja dari kedua hal tersebut. Bisa dari genetikanya lemah untuk anakannya, bisa juga untuk induknya nggak konsisten untuk ngeram. Ya, sedangkan kalau di mesin tetas itu aja teman-teman ya, ketika lampu mati itu melebihi jam, dia akan mati untuk anakannya. Ya, ini satu hal yang perlu diketahui untuk teman-teman, terutama untuk pemula. Mungkin masih belum terlalu paham ya. Jadi kemarin ini saya cek dulu untuk embrionya. Saya juga ketir-ketir karena ada 11 ekor atau 11 butir yang udah retak teman-teman, yang nantinya akan netas gitu kan, sayang banget ya. Nah setelah saya cek itu kan udah bentuknya udah sempurna di dalam, udah terlihat paruhnya. Nah pas retak itu pasti pas paruh dari anakannya. Nah itu masih ada gerakan, berarti masih aman ya. Itu belum lama, atau mungkin baru 1 hari itu pagi itu ditinggal indukan untuk tidak ngeram lagi. Nah akhirnya saya langsung secepat mungkin untuk menyelamatkan anakan atau telur-telur ini untuk dirami indukan lain ya. Jadi kalau ada permasalahan apa itu ketika teman-teman tuh punya cuma 1 pasang, itu nanti bisa dipisah untuk pejantannya, biar nanti nggak istilahnya nggak ganggu seperti itu ya. Jadi kalau proses nelur itu dipisahkan aja. Nanti kalau ada permasalahan di catur unggas seperti ini, teman-teman nggak punya mesin tetas, otomatis terus si indukannya nggak mau ngeram, itu kita yang akan kebingungan, dan kita akan bingung untuk menitipkan telurnya itu di pengeraman mana gitu ya. Untung aja di catur unggas ini ada banyak banget yang ngeram, jadi saya titipkan di indukan yang lebih konsisten untuk ngeram seperti itu. Oke, mungkin itu saja. Jadi harus diperhatikan untuk teman-teman yang mungkin masih belum paham, belum mengerti tentang penjelasan catur unggas, itu bisa tanya di kolom komentar atau bisa DM di Instagram catur unggas. Untuk marketing juga, untuk pemesanan juga bisa DM di Instagram catur unggas. Jangan lupa untuk follow juga ya. Oke, mungkin itu saja informasi kali ini, dan semoga informasi ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa subscribe, karena subscribe kalian adalah satu partisipasi untuk mendukung para pecinta unggas seperti Catur Unggas Channel. Like apabila kalian suka dengan video ini, tombol lonceng untuk notifikasi video terbaru dari Catur Unggas Channel, dan share ke teman-teman yang lain agar informasi dari Catur Unggas Channel tidak hanya sampai di kalian saja. Dan untuk teman-teman yang berminat untuk pembelian entok jumbo, telur vertil entok jumbo, anakan entok jumbo, anakan angsa, telur angsa, anakan albino mata merah, bisa DM langsung di Instagram Catur Unggas, dan jangan lupa untuk follow Instagram Catur Unggas. Semoga kita semua diberikan kesehatan, keselamatan, panjang umur, kelancaran rezeki, serta perlindungan dari Tuhan yang Maha Esa. Oke, cukup sekian, terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. See you next time.